Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini tentang mata kuliah analisa tegangan pipa. Kita akan membahas tentang stress intensification factor atau disingkat SIF. Nah, SIF ini kita gunakan untuk equipment, yaitu pada piping auxiliaries, ya. Contohnya di sini adalah seperti elbow, ya, light band, berarti belokan, seperti elbow, metered band, serta branch connection. Contohnya ada welding T, fabricated T. Nah, welding T ini bisa kategorikan seperti halnya strike T, ada reducing T, ataukah T yang dibuat atau fabrikasi dari jenis OLED. Nah, piping auxiliaries ini memiliki flexibility karakteristik H, flexibility factor K, dan stress intensification factor SIF. Nah, ini semuanya termasuk pada standar British, ya, BS 3351, dan ada di ASME B313. Nah, menurut bukunya Sam Kanapan ini bersumber pada appendix D dari ASME B313. Nah, nanti formula dan tabel yang ada di buku ini dapat kita gunakan untuk menginputkan berapa sih nilai SIF pada elbow kita ataukah branch yang ada di jalur perpipaan kita. Karena kadang ada beberapa orang itu mengabaikan nilai ini untuk memodelkan di software, contohnya di Caesar ataukah di AutoPipe ataukah software yang lain. Karena kadang mereka membuat default. Maka dari itu, untuk tidak membuatnya default, kita menghitungnya secara manual. Nah, perhitungan secara manualnya ada di buku ini. Selanjutnya, di tabel 4.3a ini, yaitu tentang flexibility factor K dan stress intensification factor I. Nah, bisa Anda lihat ada beberapa jenis fitting, ya, yang ada di tabel ini, tapi khususnya fittingnya ada dua, yaitu elbow dan T, yaitu sebagai branch. Nah, tapi elbow sendiri dibagi menjadi beberapa deskripsi, kemudian T juga dibagi menjadi beberapa deskripsi. Nah, di sini contohnya ada welding elbow atau pipe band dengan sketnya seperti ini. Nah, perlu diingat elbow Anda ini kan ada dua jenis, ada long radius sama short radius, nanti akan berbeda. Nah, kemudian ada closely metered band, ya. Kemudian ada single metered band. Nah, kemudian ada welding T, ya, menurut ASME B16.9. Nah, nanti untuk formulanya ada di tabel ini. Ini sumbernya dari ASME B313. Nah, sebelah kiri di sini ada flexibility factor dengan simbolnya K. Kemudian di sini ada stress intensification factor untuk outplane IO, untuk inplane II. Nah, nanti formulanya Anda ikuti di bawah sini. Kemudian flexibility karakteristik ada nilainya adalah H. Nanti silahkan mengikuti formula yang ada di sini. Nah, kemudian lanjutannya dari tabel 4.3a, yaitu untuk reinforced fabricated T with pad or saddle. Nah, di sini ini sketsanya. Nah, kemungkinan besar sketch ini bisa kita peruntukkan
pada branch atau T Anda yang menggunakan tipe weldolite. Ya. Nanti bisa Anda menggunakan ini. Nah, yang bawahnya ini ada unreinforced fabricated T. Nah, jikalau pipa Anda emang fabrikasinya tidak menggunakan tipe OLED, ya, tipe T pada umumnya, ya, Anda bisa menggunakan tipe T unreinforced fabricated T. Nanti bisa Anda menggunakan nilai K, nilai IO, nilai II, serta nilai H-nya menggunakan formula ini. Nah, kemudian untuk jenis yang lain ada extrude welding T, weld in contour insert, serta branch welded on fitting. Dengan ukuran diameter pipa yang berbeda, kemungkinan ini bisa kita gunakan untuk jenis T, reducing T yang bisa kita gunakan di sini. Nah, yang atas mungkin bisa kita gunakan untuk jenis strike T. Nah, yang atas ini bisa jenis strike T karena jenis T ada dua, ada strike T, ada reducing T. Nah, yang bawah ini kemungkinan besar nilainya diameternya lebih kecil sehingga nanti kita bisa menggunakan ini jikalau jalur perpipaan Anda terdapat jenis T reducing. Nah, kemudian di tabel 4.3b ini adalah nilai SIF dan flexibility factor chart. Jikalau ujung elbow Anda ya itu terhubung dengan equipment yang lain, ya. Misalkan di sini terhubung dengan flange, ya, slip on, maka nilai K-nya 1, nilai SIF-nya I ya adalah 1,2. Kemudian kalau ujung Anda dihubungkan dengan well neck flange atau butt weld joint atau reducer, maka nilai K-nya adalah 1 dan nilai SIF I-nya adalah 1. Nah, kemudian ujung pipa Anda misalkan dihubungkan dengan screw pipe joint, berarti pipa yang diulir atau threaded pipe joint, ya. Atau juga terhubung dengan screwed flange atau threaded flange, maka nilai flexibility faktornya adalah 1. Kemudian nilai SIF-nya I adalah 2,3. Nah, jikalau pipa bend Anda atau pipa elbow Anda itu end flange, bagian akhir terhubung dengan flange, nilai C1-nya adalah C1 sama dengan H pangkat 1/3. Ya, nanti digunakan jikalau jalur perpipaan Anda, elbow Anda khususnya itu langsung terhubung dengan end flange. Jikalau tidak terhubung dengan end flange, bisa langsung Anda abaikan ini. Ya. Nah, kemudian kita langsung melihat example, contoh soal bagaimana untuk pengerjaannya. Pengerjaan ini contohnya untuk fitting elbow. Ya. Di sini disuruh untuk menghitung SIF dan flexibility faktornya untuk pipa 12 inci. Dengan schedule standar, ya, tipenya adalah long radius elbow. Nah, untuk pipanya fitting jenis welding elbow. Nah, jadi pipanya nanti terhubung dengan jenis fitting welding elbow. Yang pertama kita lakukan, Anda hitung bend radiusnya, yaitu R1 itu sama dengan 1,5 kali
nominal diameternya atau NPS-nya berapa. Ya, NPS-nya berapa sama dengan 1,5 kali 12 sama dengan 18 inci. Nah, 1,5 ini dapatnya dari mana? Kalau Anda pernah belajar di bukunya Pave Drafting, 1,5 adalah nilai radius untuk long radius. Kalau short radius adalah 1 kali NPS atau 1 kali nominal diameter. Kalau long radius 1,5 kali nominal diameter atau nominal pipe size. Kemudian timbul T ini adalah nominal wall thickness. Nah, nominal wall thickness-nya 12 inci schedule standar adalah 0,375 inci. Ya, bisa Anda lihat di IPL 574 ataukah di ASME B3610 M jikalau material Anda adalah work steel, carbon steel. Kemudian ASME B36.19 kalau material Anda stainless steel. Kemudian Anda hitung main radius of pipe, ya, R2, jadi R-nya kecil, yaitu OD dikurangi T dibagi 2. Nah, OD dari 12 inci adalah 12,75. Dikurangi tebalnya 0,375 dibagi 2, yaitu nilainya 6,1875 inci. Nah, kemudian Anda hitung flexibility faktornya, yaitu tebal dikali R1. R1-nya tadi adalah band radius jenis long. Kemudian Anda bagi R2 pangkat 2, yaitu main radius of pipe. Sehingga nilainya 0,375 dikali 18 dibagi 6,1875 pangkat 2. Sehingga nilai H-nya adalah 0,176. Nah, nilai H ini, flexibility karakteristik ini, Anda lihat di tabel 4.3a. Ya, bisa Anda lihat di tabel 4.3a tadi. Nah, untuk welding, nah, bisa Anda lihat di sini, yaitu flexibility karakteristiknya adalah T R1 dibagi R2 pangkat 2. Berarti Anda nanti fokusnya ke baris bagian ini, welding elbow or pipe bend. Nah, kemudian nilai K yaitu flexibility factor. Dengan formula yang kita ambil dari tabel tadi, yaitu 1,65 dibagi H. Ya, 1,65 dibagi H yaitu flexibility karakteristik itu sama dengan 9,358. Selanjutnya kita hitung nilai SIF untuk in plane, kemudian kita hitung SIF out plane. Sesuai dari tabel tadi, formulanya untuk SIF I in plane yaitu 0,9 dibagi H pangkat 2/3. Kemudian kalau untuk SIF out plane yaitu nilainya 0,75 dibagi 0,176 pangkat 2/3. Nah, maka nilai in plane stress intensification factornya adalah 2,86. Kemudian nilai out plane stress intensification factornya adalah 2,4. Ya, jika nilai 0,75 dibagi H pangkat 2/3 itu lebih rendah, itu diizinkan untuk B313 dan B314. Jika menginginkan nilai I 0,9 H bagi H 2/3 pangkat 2/3, maka nanti nilai II dan IO-nya mengikuti nilai 2,86. Ya. Jikalau nilai IO-nya ini lebih rendah, itu diperbolehkan dibandingkan II. Tapi kalau Anda menginginkan nilai in plane-nya
ini lebih tinggi, maka Anda buat II dan IO-nya adalah nilainya 2,86. Tapi boleh Anda membuat II dan IO-nya sesuai perhitungan yang sudah Anda buat ini. Kemudian kita lanjutkan, jikalau ujung dari pipe band atau elbow Anda itu terhubung dengan flange, maka dari formula yang di atas tadi, jikalau terhubung dengan flange, correction faktornya adalah C1 sama dengan H pangkat 1/3. Nah, H-nya dapat dari mana? H-nya Anda dapat dari H-nya elbow, ya. Sehingga nilainya 0,176 pangkat 1/3, hingga nilainya 0,5604. Nah, kemudian Anda hitung flexibility factor, yaitu C1 dikali K, jadi K-nya elbow. Maka C1-nya tadi 0,5604 dikali 1,65 dibagi 0,176, ya, sama dengan 5,25. Kemudian kita hitung SIF in plane, maka C1 dikali SIF in plane, ya. Jadi C1 dikali 0,9 dibagi H pangkat 2/3 sama dengan 0,5604 dikali 0,9 dibagi 0,176 pangkat 2/3, ya, sehingga nilainya adalah 1,6. Kemudian outplane stress intensification factor C1 dikali SIF outplane, yaitu C1 dikali 0,75 dibagi H pangkat 2/3, sehingga nilainya 0,5604 dikali 2,4, sehingga nilainya adalah 1,345. Nah, jikalau pipe band Anda tidak terhubung dengan pipe band, maka SIF yang Anda pakai adalah II dan IO ini yang di atas, ya. Jikalau pipe band Anda, elbow Anda, atau fitting Anda terhubung dengan flange, maka yang Anda pakai nilai SIF-nya pada pipe band adalah yang bawah ini. Jadi perlu Anda cari C faktor dulu. Jikalau tidak terhubung dengan flange, maka tidak perlu Anda mencari C faktor. Nah, berikut tadi adalah penjelasan singkat saya. Silahkan nanti dicoba dengan jalur perpipaan Anda yang sudah Anda buat sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.